Ke dalam 1 liter larutan asam asetat, kita masukkan sejumlah NaOH padat hingga pH larutan menjadi 4. Jika volume larutan diabaikan, serta harga tetapan ionisasi asam asetat 2 kali 10 pangkat min 5, hitunglah massa NaOH yang dimasukkan dalam larutan. Di sini kita buat reaksinya asam asetat itu adalah CH3COOH. Kita tambahkan dengan NaOH, maka hasilnya menjadi CH3COONa ditambah H2O. Kita buat awal reaksi sisa. Nah, selanjutnya kita isi datanya dengan mencari molnya. Caranya kita kali aja volumenya dengan 0,2. Ya, jadi 1 kali 0,2 itu adalah 0,2 mol. Oke. NaOH-nya nggak tahu ada berapa, kita misalkan aja X mol. Nah, karena dia pH-nya menjadi 4, berarti dia bersifat asam atau basa? Bersifat asam dong, ya kan? Karena di bawah 7 pasti bersifat asam. Kalau bersifat asam, berarti basanya habis. Jadi si NaOH-nya itu pasti habis dong, ya kan? Nah, si CH3COOH-nya ini berarti ada berapa yang bereaksi? 1, ini koefisien 1 ya. 1 aja dia ada X, dan ini juga 1 juga, berarti ini X juga. Sama perbandingannya. Nah, berarti CH3COOH-nya itu sisanya adalah 0,2 dikurangin X. Oke? Nah, berarti yang CH3CONA-nya, yang garamnya itu ada X juga, ada sisa. Kalau bentuk seperti ini berarti ada apa? Ada asam lemah sebagai sisa dan garamnya, berarti ini kita namakan ceritanya tentang buffer atau penyangga. Berarti rumus dari penyangga dilihat dari kekuatan H+ sama OH- itu dilihat dari yang lemahnya. Beda sama hidrolisis ya. Kalau hidrolisis dari yang kuatnya. Asamnya kuat atau basa yang kuat. Kalau hidrolisis, kalau asamnya kuat berarti pakai H+. Nah, untuk buffer atau penyangga dilihat dari lemahnya. Karena yang lemahnya adalah asam asetat, berarti dia termasuk asam, maka kita membuat rumusnya pakai H+, ya. Rumusnya adalah Ka, ketetapan asam, dikali mol asamnya atau disingkat biasanya A aja. Ya, setiap buku mungkin berbeda ya. Dibagi dengan basa konjugasi. Mungkin di buku ada yang lambangnya G, nggak masalah ya. Yang penting konsep berpikirnya. Nah, apa itu basa konjugasi? Jadi garamnya kan CH3COONa. Kalau kita jabarkan dia CH3COO- ditambah Na+. Nah, ini molnya kan asamnya kan CH3COH nih. Ya, asamnya CH3COH. Berarti dia basa konjugasi yang mirip-mirip namanya ya, CH3CO-. Karena di sini ada misalnya X mol, ini juga X mol karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Kalau ininya 2 ya berarti jadi 2X gitu. Oke. Balik lagi ya. Jadi K-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5. Mol asamnya kita cari yang warna biru itu 0,2 min X ya. Dan CH3CONa-nya itu X juga ya dari pengertian yang tadi. Oke. Ini kita anggap ini yang tadi 1 ya. Jadi dia X juga. Nah, untuk pH-nya, kan pH-nya 4 nih. Kalau pH-nya 4, berarti konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat min, langsung ini aja 4 gitu ya, udah tahu ya. Kalau misalnya pH-nya 5, ya berarti 10 pangkat min 5. Nah, jadi kita masukin 10 pangkat min 4. Ya. Nah, udah gini 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 5, nilainya 0,2 dikurangin X dibagi dengan X. Ini kita naikkan ke atas. Jadi 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 10 pangkat 5 ya. 0,2 min X dibagi dengan X. Ini nilainya adalah 10. 10 bagi 2 langsung aja 5. 0,2 min X dibagi dengan X. Ini panjang matematikanya doang ya. Kita kalikan 5X 0,2 min X. Min X-nya pindah ruas jadi 6X ya ke kiri sama dengan 0,2. Nanti dapat X-nya 0,2 dibagi 6, yaitu 1/30 mol. Nah, molnya udah ketahuan ya. Yang ditanya adalah massa ya. Kalau kita cari massa berarti apa rumusnya? Massa HCl, massa NaOH ya.
Kita lihat dulu ya soalnya ini diketahuinya NaOH ya, karena si NaOH-nya ini yang ditanya ya, si X ya ini. X-nya adalah NaOH, yang ditanya massa NaOH ya di soal. Jadi kita tulis massa NaOH sama dengan mol dikali mR. Nah, N-nya molnya adalah 1/30 dikalikan dengan mR dari NaOH. Berapa? NaOH 40 ya, dari sini ya, mR NaOH itu, Na itu kan berapa? Na itu 24 ya, ditambah O-nya 16 ditambah 1 ya. Na itu 23 ya. 23 ditambah 16 tambah 1 jadi 40. Nah, jadi kita coret, entah jawaban 4/3 yaitu 1,33 gram boleh. Oke. Nah, apabila ada yang ingin tanya, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa di akhir video ada link untuk mempelajari soal lainnya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe.